Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita koordinasi seperti biasa ya. Kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan dulu yang pernah saya sampaikan terkait kunci sukses gitu. Kunci sukses kita menjalani aktivitas kita selama ini. Nah, jadi kesuksesan itu sebenarnya banyak ya yang meliputi. Kalau Imam Syafi'i menggambarkan seseorang itu kalau ingin belajar itu modalnya apa? Ada 6 sampai kunci sukses dia belajar. Punya semangat, punya guru, ya. Kemudian punya dana, ya. Kemudian juga punya siap dengan waktu yang lama, gitu ya. Seorang yang mencari ilmu itu harus punya dasar-dasar itu. Siap, punya semangat, punya kecerdasan, ya. Kemudian punya dana, kemudian juga punya siap dengan waktu yang lama, ya. Terus bersama guru dan sebagainya. Tapi ada hal yang mendasar yang nanti jadi sukses kita hidup, ya. Ada 7 hal ya. Yaitu memahami diri kita, kemudian ada bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita belajar, bagaimana kita mengambil keputusan, dan sebagainya. Tapi pada kesempatan kali ini kita bahas sedikit tentang masalah memahami diri, ya, pemahaman diri. Kalau anunya adalah pemahaman diri. Nanti kapan-kapan beli ini lagi ya, jangan cuma satu tak. Kunci sukses pertama itu adalah memahami diri. Jadi posisi kita hari ini, orang yang tidak memahami dirinya itu, dia tidak akan pernah bisa memahami orang lain. Ya, apa kira-kira pemahaman diri yang harus kita pahami? Yang pertama, kita sebagai seorang, hubungan kita kepada Allah, ya. Berarti gini kepada Allah. Nah, hubungan kita kepada atas, kemudian ke samping, kemudian ke samping, kemudian ke bawah. Ya, termasuk yang di atas kita ya. Kalau Allah itu kan termasuk di atas kita, ini orang tua. Yang di atas kita guru. Ya. Terus apa lagi? Yang di atas kita, yang selama ini kita rutinitas harian itu apa saja? Selain Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas ya. Kemudian di atas kita itu orang tua. Ya, orang tua kita. Terus guru kita kalau di pondok pengasuh. Terus apa lagi? Ya, mungkin kakak ya. Kalau kakak misalnya di sampingnya kakak. Teman ini teman. Ini mitra ya. Mitra bisnis ya, apa-apa gitu. Kemudian ini apa? Adik ya. Bawahan ya. Kalau di bawah kita ya. Kalau kita misalkan pemilik usaha gitu, murid gitu ya, dan lain-lain ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari sini ya, jadi seorang itu perlu, dia punya memahami dirinya, dia sebagai seorang yang di atasnya itu siapa. Kemudian dia paham tentang siapa yang setara dengan kita. Ya. Kemudian paham apa yang di bawah kita. Memahami ini penting.
Ya. Makanya kalau ada bahasannya orang yang tidak bisa memahami dirinya, maka dia tidak akan bisa memahami orang lain. Gitu ya. Jadi kuncinya itu ya. Semakin kita bisa memahami diri kita, maka kita semakin bisa memahami orang lain. Itu kuncinya suksesnya gitu. Ya. Kita lihat dulu ke hubungan kita, pemahaman kita kepada Allah. Yang pertama harus kita clearkan dulu adalah apa? Hablum minallah. Ya. Hubungan kita kepada Allah. Maka kalau kita ditanya, siapa kamu? Kalau saya ada pertanyaan, siapa kamu? Apa jawabannya? Farah itu siapa sih? Bisa jelaskan enggak? Farah itu anak ibu. Farah itu siapa? Atau Tikal? Siapa? Tikal itu siapa sih? Ada yang bisa jelaskan? Asna? Jara itu siapa sih? Terus? Nah, memahami itu begini. Zahra misalnya. Misalkan siapa? Cikal atau Asna atau Fatih atau Fat. Siapa? Saya ini adalah hamba Allah. Yang punya tugas sebagai khalifah fil ardi. Tugasnya adalah ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mati lillahi rabbil alamin. Saya dilahirkan oleh orang tua seperti ini. Bapak saya ini. Saya lahir dari sini. Dan sebagainya. Ya. Itu silsilahnya. Ya, silsilahnya. Nanti termasuk memahami diri itu adalah memahami kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau kita bicara masalah memahami diri itu banyak hal ternyata. Ya, banyak hal, tidak sekedar tadi ya. Jadi kalau kita misalkan ketika orang itu memahami dirinya tidak bisa, siapa kamu? Saya ini siapa ya? Ngertinya nama, lahir gitu ya. Lahirnya di mana, umur berapa gitu. Selebihnya kita tidak paham tentang kita ini siapa sih, nggak paham gitu. Akhirnya apa? Padahal memahami diri itulah modal sukses kita pertama. Ya, kalau kamu tidak paham tentang dirimu sendiri, maka kamu tidak akan bisa menggali potensi kamu dengan maksimal. Itu penting ya. Banyak orang seakan-akan dia hebat, seakan-akan dia itu punya kemampuan lebih. Ternyata kenapa? Kemampuannya tidak seberapa. Dikira harimau gitu ya. Dalam tarung dikira harimau, ternyata kucing. Jadi seakan-akan yang menakutkan sekali, garang, hebat, ternyata dia sebenarnya hakikatnya adalah kucing ya. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak bisa menilai dirinya sendiri. Ya. Maka ketika kita ditanya, siapa kamu? Saya adalah hamba Allah. Sebagai khalifah, tugas saya adalah beribadah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mati lillahi rabbil alamin. Tugasnya cuma itu. Ya. Beribadah kepada Allah. Kemudian setelah itu apa? Kita terlahir di dunia itu melalui perantara orang tua. Tidak ada orang yang terlahir di dunia tanpa orang tua. Dua-duanya, kecuali Isa alaihi salam. Itu harus dipahami. Nggak ada, saya itu kemarin lahirnya di paket kok. Nah, nggak bisa. Fitrahnya kita itu dari zaman Adam sampai akhirnya itu dari orang tua. Kemudian di orang tua pun tidak bisa memilih.
Aku pengennya wong tua sing sugih, ganteng, ya, punya segalanya sehingga bisa mencukupi kebutuhanku dan sebagainya, nggak bisa memilih. Ya. Terus orang tua kita pun juga tidak bisa memilih. Ya. Kalau misalkan orang tua kita bisa memilih, ya pengennya anaknya yang pinter, soleh, soleha, diatur gampang, ya. Ora rewel, ora nangisan, ora cengeng, ora ngeluhan. Cuma masalahnya bahwa kita tidak bisa memilih. Nah, itu yang bisa kita lakukan hanya apa? Menerima takdir. Jadi kalau di level ini saja kita gagal, ya, menerima takdir, ya, dan ridho. Tidak sekedar menerima, kalau menerima saja saya menerima takdirnya Allah, tapi nggak ridho, gitu. Kalau nerima saja gampang, mungkin semua bisa nerima, tetapi ridho dengan ketentuan Allah itu hal yang berat. Ridho dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau kita di level ini, dua di atas itu harus dipahami dulu. Ridho. Ridho dengan kondisi kita hari ini. Orang tua kita seperti itu. Ya. Bisa jadi orang tua kita itu tidak sesuai ekspektasi kita. Tetapi kita ridho. Kenapa? Karena Allah takdirkan begitu. Sepanjang kita tidak ridho atas takdir itu, maka kita ini gagal menjadi seorang yang sukses. Ya. Kenapa? Karena itu pertama kali. Ya. Setelah orang itu lahir di dunia itu dia harus menerima keadaan orang tua. Rasulullah itu menerima. Ya, wis wong tuane di usia dalam kandungan nggak ngerti bapaknya, terus 6 tahun ibunya meninggal, gitu ya, 8 tahun kakeknya meninggal. Bayangkan kalau Rasulullah tidak menerima itu, ketentuan itu, nggak ada orang hari ini itu ya ketentuan seperti itu. Kenapa? Karena dia ridho dengan ketentuan Allah. Sebagai wasilah untuk mentarbiyah umat di belakangnya, Rasulullah seperti itu, dia bisa menjadi orang hebat. Salah satunya adalah dia menerima ketentuan itu. Ya juga misalkan kadang kemarin di pondok itu ada anak mana ya? Anak dibuang di sampah. Anaknya dibuang di sampah, ditemu sama pengasuh pondok. Diobani sampai besar, sudah besar. Yang lainnya ketemu sama orang tuanya, dia tidak ngerti orang tuanya. Orang tuaku sama bawang dibuang kok. Barang sudah 10 tahun di pondok itu, orang tuanya datang. Start, saya mau ngambil anak saya. Padahal anaknya semua dibuang gitu. Tapi diamati terus gitu perkembangannya sama orang tua. Ketika sudah 10 tahun, sampai pengasuhnya itu bingung. Anaknya yang mana ya Pak ya? Coba anaknya tak panggil. Anaknya aku dipanggil semua, dijajar gitu tadi. Coba Pak, tunjuk anak yang mana Pak? Anaknya ya bingung loh, orang tua itu yang mana gitu. Salah selama ini dibuang di sampah. Jika dia tidak menerima ketentuan seperti itu, ya takdirnya dia dibuang di sampah. Dan dia ridho kemudian dia berubah, maka dia tidak akan menjadi orang yang baik dan sukses. Intinya apa? Latar belakang itu tidak bisa sama, ya. Di antara kita itu tidak bisa punya latar belakang yang sama dan harus sama. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah menerima takdir itu, ridho, kemudian berbenah, memperbaiki diri. Tunjukkan bahwa kita mampu. Ya, itu. Kenapa? Karena kita punya modal yang sama. Itu ya, orang tua. Makanya kalau ada kata-kata gini, kalau orang tua itu mesti banyak salahnya. Ya, ya.
kepada anak itu mesti, ya saya mesti banyak salahnya juga. Tapi ada satu hal yang harus dipahami gitu. Kaidah ini harus dipakai terus ya. Jika kamu tidak suka kepada seseorang, maka kamu jangan membenci seseorang. Membenci gitu. Kita boleh tidak suka ya kepada teman kita satu kamar ya. Kita boleh tidak suka dengan itu, tidak sependapat, berbeda pendapat gitu ya. Kita boleh tidak sepakat sama orang tua, berbeda pendapat karena sudah besar. Tetapi membenci itu tidak boleh. Ya. Dan ini harus dipakai ya. Apalagi dengan kaum muslimin yang lain. Berbeda pendapat boleh, tidak suka boleh, tapi benci tidak boleh. Begitu pula syariat, misalkan tidak sepakat dengan syariat itu, jilbab itu apa gitu. Misalnya memang belum sepakat atau belum siap ya tidak boleh membenci gitu. Jadi ya, memahami diri. Kemudian ke atas lagi setelah orang tua, guru pengasuh. Kalau di pondok ini kan pengasuh itu kan pengganti orang tua. Ya perlakuannya sama. Saya kan memperlakukan antum kan juga sama. Ya. Jadi sama-sama dihormati. Ya. Jadi kalau misalkan ditegur, kemudian dinasihati, kemudian dihukum dan sebagainya, itu hal yang biasa ya, sebagai proses kita untuk belajar. Kalau kita tidak siap dengan situasi seperti itu ya, namanya kalau bahasanya kuat menjalani proses ya. Kalau antum lihat di tentara itu ya, tentara kan masih besar, tentara kayak misalkan di tentara Kopassus gitu ya, itu kalau salah dipukul pakai selang, itu pukul ibu gitu ya. Kalau tidak siap, kalau sudah masuk ke markasnya dia, kalau tidak siap dengan prosesnya dan cengeng, silahkan pergi. Jadi memang orang-orang yang seperti itu harus kuat secara mental. Kalau nggak kuat ya nggak sukses gitu. Itu ya, memahami diri. Ini penting. Nanti kita lanjut ya. Terus. Kemudian memahami diri kita, posisi kita dengan guru dihormati. Ya, sebagaimana kita menghormati orang tua. Kemudian apalagi? Memahami diri itu termasuk kelebihan dan kekurangan kita. Kelebihan dan kekurangan kita. Jangan hanya sekedar tahu kelebihan kita, tetapi tidak ngerti tentang kekurangan kita. Ya. Jangan hanya sekedar pengen keinginannya saja, tetapi tidak mau peduli sama yang lain. Kelebihan kita, faktor itu penting. Misalkan kelebihan kita itu apa sih? Ya kalau kita nanti kita gali ya, kelebihan kita itu apa? Terus kelemahan kita itu apa sih? Kelebihan saya itu ini loh, 1, 2, 3, 4, 5, bisa, jelaskan bisa. Kekurangan saya itu apa sih? Saya ini orangnya kalau bergaul itu nggak bisa langsung bisa. Saya ini orangnya minderan, misalkan gitu ya. Kelemahan-kelemahan yang lainnya. Saya ini orangnya nggak bisa ngomong, gitu ya, dan sebagainya. Walaupun semua itu bisa belajar, gitu ya. Walaupun bisa belajar. Jadi selain kondisi seperti itu, dia kelebihan dan kekurangan itu harus. Ya, intinya bahwa memahami diri kita itu penting ya sebelum kita, sehingga kita tidak nanti kalau kita mau ke jenjang, saya ini kalau misalkan belajar itu kelebihan saya itu apa sih, kira-kira siap atau tidak sih, nggak gitu, itu harus diukur.
tidak ngawur. Kemudian ada orang tua yang kayak dulu tak cerita kita, aku mau sekolah asal belikan motor. Kalau nggak dibelikan motor aku nggak sekolah, aku nggak akan mundur. Lalu gimana? Orang tuanya nggak mampu, mangan aja susah, tapi minta dibelikan motor, gitu ya. Itu namanya bahwa dia tidak memahami dirinya sendiri dan dia tidak memahami kondisi orang tuanya. Ada seperti itu. Pengen HP. Dulu di pondok sini itu, saya mau pondok sini asal dikasih uang jajan per bulan 1 juta. Kalau saya dikasih uang jajan per bulan 1 juta, saya mau mondok di sini. Itu kan bahasa-bahasa anak kecil gitu ya. Kalau saya mau mondok di sini, saya harus dikasih uang. Ibunya akhirnya jawabannya, ya tak kasih nanti 1 juta per bulan. Wah, luar biasa 1 juta per bulan, gajian ya gitu ya. Ya kalau orang tuanya ada gitu ya. Orang tuanya berlebihan ada, tapi di pondok ini kan kita batasi. Kalau orang tuanya tidak ada ya kasihan kan. Ya, itu ya. Itu kenapa seperti itu, karena dia tidak memahami dirinya dan tidak memahami kondisi orang tua. Jadi yang pertama kali dipahami adalah itu ya. Saya kira itu. Nanti kita lanjut. Ada 7 hal, yang 7 hal itu menjadi dasar kita untuk jalan hidup. Ya, tadi ya, contohnya misalkan, kalau kamu tidak suka, maka kamu jangan membenci. Kalau kamu tidak bisa memberi banyak, ya kamu bisa tidak memberi yang sedikit. Itu prinsip-prinsip yang sederhana. Ya. Yang harus kita miliki. Nanti kalau itu kita miliki, itu jadi prinsip hidup gitu ya. Kalau kamu tidak bisa membantu, ya, kalau kamu tidak bisa membantu temanmu, ya minimal kamu jangan merepotkan, jangan ganggu. Nah, wes rambantu ganggu, gitu ya. Itu harus dipahami. Hal-hal seperti itu harus tertanam dan terus belajar di situ. Saya kira itu aja dari Allah.